Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat BB, apa kabar? Semoga sahabat BB semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan dalam keadaan penuh sukacita ya. Puji Tuhan. Malam minggu lagi. Saatnya kita berbagi hal-hal yang memberkati. Saatnya kita berbagi hal-hal yang bikin kita happy ya. Bersama saya Magdalena Krisinda, sahabat WB. Kita ada di bulan November, tepatnya hari Sabtu, sekarang tanggal 6 November 2021. Apa ya yang spesial hari ini? Yang spesial hari ini adalah merah darahku, putih tulangku. Ya, tapi hari ini adalah Bandung Lautan Api. Pasti tahu nih sahabat WB, langsung klik kalau ini ada kaitannya sama peringatan Hari Pahlawan yang kan sama-sama kita peringati tepat tanggal 10 November setiap tahunnya. Nah, sambil kita tunggu sahabat WB yang bakal join malam hari ini, dan saya punya nih sahabat sharing dari Bandung. Nanti ada Bunda Lasma Katarina dari Bandung. Beliau adalah pembicara WB Bandung. Ya udah deh, kalau gitu kita nyanyi bareng dulu yuk. Salah satu lagu tema yang ada di pelayanan atau pembinaan wanita bijak Indonesia. Ini nih lagunya. Baik, sekali lagi selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Baik yang joinnya melalui Instagram Live maupun yang nanti join melalui Instagram video ya. Sehingga saya mau menyapa semuanya yang udah join. So, malam hari ini saya mau kasih tahu dulu nih kepada sahabat WB. Boleh loh kasih support, kasih semangat ya. Melalui kolom chat, boleh nanti kirim apresiasi, kasih semangat, boleh kasih harapan, boleh kasih doa juga. Nah, hari ini saya bersyukur banget bersama dengan semua sahabat WB karena tanggal 5 kemarin dan tanggal 6 hari ini sudah berlangsung acara Rakernas Wanita Bijak Indonesia. Wah, dihadiri 400-an sahabat WB melalui link Zoom ya. Dan topik tahun ini atau tema tahun ini adalah kemurnian hati. Luar biasa emangnya. Dan paling seru adalah tadi ada seremonial tiup lilin ulang tahun wanita bijak yang ke-20. Wow ya, 20. Gimana nih? 20 atau 20 ya. Pokoknya ulang tahun WB yang ke-20. Berarti WB lahir tahun berapa coba sahabat WB? Iya bener banget, lahirnya tahun 2001 nih ya. Wanita bijak lahir tahun 2001 dan ini udah masuk mau masuk dekade ketiga. Wah, emang bener-bener God is good all the time banget nih sahabat WB. Ya udah deh, gak usah berlama-lama. Saya mau sapa dulu beberapa sahabat WB yang udah join. Selain ada Ibu Lasma Katarina, ada Kak Sheila, lalu Kak Leli Riati. Selamat bergabung dan nantinya juga bakal join sahabat WB yang lain. Oke deh, kalau begitu langsung saja saya mau undang. Saya live bareng ngobrolin tentang momen peringatan Hari Pahlawan dengan judul Bandung Lautan Api. Oke. Wow, puji Tuhan. Halo, halo. Kurang afdol kayaknya kalau belum ngomong wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Yes. Girl Talk. Wow. Wow, karena cewek
Ingin Ingin dimengerti. dimengerti. Oh, Oke. Iya, jadi sekarang GT begitu yel-yelnya. Karena oke. era Ada virtual, sarangeonya mereka ya. betul ada sarangeonya. Tapi nggak begini loh ya, Mm-mm. beda ya. Oke, Jadi itu begini. cuan, itu cuan. Baik, wah seru banget, seneng banget nih malam hari ini saya ditemani sama Bu Lasma untuk sharing tentang Hmm. peringatan Hari Pahlawan. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, apa kabar nih Bu Lasma dengan teman-teman WB Bandung? Baik, semuanya dahsyat, luar biasa. Wow, 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 pokoknya. Wow, 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 cerita dikit dong, cerita dikit tentang kegiatan selama pandemi dari teman-teman GT, WB Single, WB Ibu Bandung, biar kita ketularan semangatnya. Ya, pasti dimulai dari si bungsu ya, mulai dari GT, terus kemudian single. Khususnya sih sekarang memang kegiatannya ada camp ghost virtual, tapi memang masih diadakan secara regional. Jadi tergantung siapa pelaksananya kota-kota tersebut. Nah saat ini Bandung untuk GT sama singlenya masih ikut sesuai dengan camp regional. Tapi kemudian setiap saat ini yang lagi rajin-rajinnya modul 2 tuh di single tuh. Sekarang tuh lagi menggebu-gebunya gitu loh ya. Terus kemudian baru aja terlaksana juga untuk yang WB ibunya. WB Bandung kena tuh untuk jadi pelaksana di Ghost Virtual. Kemarin tuh, baru kemarin. Jadi lagi hot-hotnya nih ya. Berjalan terus kemudian juga kan ngikut juga nih yang apa sih yang regional untuk yang WB Janda itu juga luar biasa. Jadi kita selama ini sih masih ikut secara program di regional. So far sih untuk WB Ibu kita semua segmen untuk di Kota Bandung sendiri, semua segmen itu kita suka mengadakan pertemuan setiap sebulan sekali. Udah pasti virtual. Masih belum bisa cipika-cipiki, masih belum bisa peluk-peluk gitu loh ya. Semuanya masih peluk-peluk virtual gitu. Tapi tetap oke, tetap asik, tetap dapet gitu loh. Semuanya kita juga ada talk show, ada webinarnya juga. Jadi kita tetap diisi meskipun kita nggak bisa ketemuan secara tatap muka. So far segitu aja sih kegiatan yang ada di kota. Cukup sempat juga membantu juga teman-teman yang ngalamin COVID gitu. Terus kemudian mereka harus isoman, kita bergantian ngirimin makanan gitu. Siapa yang terbeban untuk kita bisa bantu mereka yang isoman. Itu aja sih kondisinya. Oke, oke, oke. Wah, berarti pandemi nggak jadi problem ya untuk tetap Penghalang. bertumbuh, ya, untuk tetap berubah dan berbuah. Oke, keren banget nih WB Bandung menginspirasi WB kota-kota lain, bahkan mungkin WB negara-negara lain selain Indonesia supaya tetap on fire ya dalam modul Yes. 2 maupun dalam WB dan GT Ghost Virtual. Oke deh. Bunda Lasma, saya minta izin dulu sebelum doa pembukaan. Kita mau say hi dan berterima kasih kepada sahabat WB yang udah join malam hari ini. Kita mau apresiasi dan sambut mereka. Ada Kak Tantri, selamat malam. Terima kasih Kak Tantri udah join ya, selamat malam. Ada Kak Enji di Bekasi juga, hai. Selain Kak Enji ada Kak Rita Magdalena 17. Selamat bergabung juga ada Kak Sheila M. Worang ya. Terima kasih udah join. Semoga malam minggunya penuh berkat ya dan penuh sukacita. Kemudian tadi ada Kak Vesilia Margaret, terima kasih ya Kak. Ada Kak Hana Leonawati, thank you udah join. Kak Vina 3C, Kak Menafung, dan semuanya. Terima kasih ya. Oke, Kak Tantri hai juga. Tuh lah Bu Lasma, Kak Tantri say hi. Iya, ya, ada Kak Justina Arifin juga, thank you ya. Oh sorry, Justina Arvini. Oke, namanya bagus banget ya. Ya udah, Bu Lasma, kita mau doa sebentar sebelum kita sharing-sharing tentang Bandung Lautan Api ya. Oke, sahabat BB. Ya. Oke. Oke, baik sahabat BB, kita mau doa sebentar buat siapin hati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur kalau Instagram Live malam hari ini bersama Bunda Lasma di Bandung dan hambamu sendiri di Jogja boleh terlaksana dengan lancar. Semua karena campur tangan Tuhan.
Tuhan, kami menyerahkan IG Live malam hari ini ke dalam tangan-Mu, beserta setiap sahabat WB yang menyimak dari tempat mereka masing-masing. Kiranya iman mereka dibangkitkan, semangat mereka semakin Tuhan tingkatkan, bahkan juga sukacita mereka semakin Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya itu kalau ketemu Bunda Lasma tuh yang ada adalah semangat, sukacita, dan sehat. 3S. Wow, ya. wow. Iya, ketemu di Meskipun malam Cilacap, ini lagi berjuang nih ya aku ya. lagi berjuang dengan ini ya, dengan pemulihan kesehatan, tapi aku respect banget sama Bunda Lasma bahwa dalam doa akhirnya maju terus. Magda, harus kita mengabarkan sukacita melalui IG Live. Thank you banget ya Bu, thank you. Thank you Jen. Wow, luar biasa. Baiklah, kalau gitu saya mau langsung tanya nih, mewakili sahabat WB. Kenapa sih topik kita nih Bandung Lautan Api? Sebenarnya malam ini pengennya juga Surabaya Kota Pahlawan pengennya, tapi ya udahlah diwakili Bandung aja. Gimana Bu? Apa yang melatar belakangi? Ya, kenapa kok Bandung Lautan Api? Karena memang kondisinya saat ini kan bulan November nih, masih di suasana-suasana, walaupun belum sih, tepatnya tanggal 10 November nanti kita akan merayakan, memperingati Hari Pahlawan di bangsa kita. Tapi yang pasti kenapa Bandung Lautan Api? Karena memang Bandung Lautan Api adalah satu sejarah di kota Bandung sendiri, satu perjuangan di mana ada pahlawan-pahlawan yang terlibat di dalamnya sehingga membuat Bandung ini boleh tetap ada sampai saat ini. Ternyata nggak begitu aja kisahnya, nggak lempeng-lempeng aja, tapi itu ada satu kisah yang sangat luar biasa. Langsung saya jelasin nih sekarang, Jeng. Oke ya? Oke. Jadi Bu, kisah dari Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Berarti 1 tahun lebih dari hari kemerdekaan kita, betul ya? Nah, kenapa kok terjadinya setelah hari kemerdekaan gitu loh? Ya, karena justru kota Bandung saat itu sedang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan saat itu terjadi. Kalau saya hidup waktu tahun dan saya lahir waktu tahun itu, berarti itu 3 hari setelah saya lahir. Karena saya lahirnya tanggal 20 Maret. Pengumuman. Jadi buka-bukaan nih ya, pengumuman ya. Ternyata ibu jadi saksi sejarah walaupun waktu itu masih baby bala-bala. Enggak dong, bukan masalah masih babynya. Kalau saya lahir di tahun itu, aduh segitunya ya, aku udah nenek-nenek ya, tua banget. Tanggalnya atau bulannya ya, tapi tahunnya beda jauh. Gitu loh. Saya sempat bisa menyaksikan, tapi ternyata ya tahunnya bukan ya, tahunnya nggak sama. 6-nya sama, saya tahun 76. Tapi kalau kejadian Bandung Lautan Api itu tahun 46. Jadi perjuangan ngerebut kota Bandung dari penduduk dari kedudukan sekutu yang saat itu dimotori sama tentara Inggris. Jadi hebat loh sebetulnya orang Bandung tuh harusnya bahasa Inggrisnya tuh TOP BGT SKL gitu loh. Tahu nggak sih TOP BGT SKL? Top banget sekali, Dutch, you know? Oke. Karena kan ternyata Bandung pernah diduduki sama Inggris gitu loh. Iya. Baik. Terus karena kemudian melihat kondisinya, wah jangan sampai diduduki lagi gitu loh. Karena sudah sempat terduduki juga oleh sekutu kita sekutu Inggris itu. Jadi akhirnya diputuskanlah ada 2 orang pemuda yang begitu sangat luar biasa pada zaman itu, yaitu Muhammad Ramdan dan Muhammad Toha, yang kemudian mereka berjuang memberitahu kepada pemerintahan, Jen tahu nggak? Dulu tuh Indonesia pemerintahannya tuh di Jogja loh. Iya tahu, makanya ada peristiwa itu serangan umum 1 Maret itu kan pernah jadi rangkaian sejarah. Betul, jadi sempet tuh bukan Jakarta tuh dulu, masih Jogja gitu loh. Jadi mereka melapor ke pemerintahan dan kemudian pemerintahan yang ada saat itu bilang, oke deh, terserah kalian mau lakukan apa untuk membela keberadaan kota tersebut gitu. Jadi 2 tokoh ini, 2 pahlawan ini yang membela Bandung supaya kemudian diputuskan, udah deh supaya nggak ditempatin, udah
Jadi dibakar aja deh, di bumi hanguskan gitu loh. Tempat kalau nggak salah tempat penyimpanan senjata-senjata pentingnya di kota Bandung saat itu. Dan di Jalan Muhammad Toha itulah yang sekarang Jalan Muhammad Toha di Bandung, itulah tempat pembakarannya sebetulnya, awal pembakarannya, pembumi hangusan kota Bandung. Gitu. Iya, jadi, ya, dan itu kalau zaman dulu mah udah viral, sekarang mah istilahnya viral gitu ya. Ada peristiwa bersejarah gede-gedean, mana yang dibakar itu adalah tempat penting pada ini ya, penjajah waktu itu kan. Oke, terus Bu. Jadi dengan rela matinya mereka, dengan rela berkorbannya mereka, dengan semangatnya mereka untuk memperjuangkan supaya bangsa ini, supaya Bandung ini bisa kembali ditempati oleh orang-orang yang seharusnya gitu, bukan oleh penjajah. Jadi sudah diambil keputusan, ayo bersama-sama dengan orang-orang sipilnya juga kita ambil keputusan, kita bumi hanguskan aja Bandung supaya sekutunya pergi gitu loh. Dianggap udah nggak ada apa-apa Bandung. Nah, baru kemudian dan setelah itu berhasil pergi, loh ya akhirnya. Betul. Akhirnya sekutu juga bingung, gimana nih mau ngejalanin apa di kota yang udah bumi hangus gitu. Udah nggak ada perlengkapan senjata juga. Ya itu strateginya sampai kayak gitu banget ya, rela mengorbankan nyawa. Itu namanya hikmat, hikmat itu tuh. Oke. Iya. Nggak asal nekat aja ya, dan itu butuh strategi, taktik, butuh ketepatan, dan butuh doa juga. Aku yakin tuh pahlawan-pahlawan mereka juga pasti berdoa gitu ya, didukung oleh keluarga mereka. Iya ya, oke. Dan yang memang yang sangat mengharukan, yang sangat mengharukan, dua tokoh pahlawan ini kemudian terbakar juga dalam kisah ini gitu loh. Oke. Jadi dan ini kisah real ya, kisah real ya, bukan dongeng ya. Iya, betul, true story. Berarti tadi ya pahlawan Muhammad Ramdan dan Toha tadi ya. Muhammad Toha. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk berhasilnya sebuah peperangan merebut kembali menjadi hak rakyat Indonesia waktu itu. Ya. Dan ini dua pahlawan ini namanya sama-sama diabadikan jadi nama jalan di Bandung ya? Betul. Oke. Nah, dengan semua sejarah yang menarik sih kalau ngomongin sejarah ya, itu rasanya kok apa sih hubungannya WB sama peristiwa bersejarah? Apa sih hubungannya WB sama rasa nasionalisme? Apa sih hubungannya WB sama peringatan Hari Pahlawan gitu? Seolah-olah kayak WB ini nggak ada tema lain, apa sih ngomongin Hari Pahlawan? Tapi tanpa pahlawan-pahlawan itu yang diceritain Bunda Lasma, WB belum tentu loh ada. Jadi itu saling kait-mengkait ya. Nah, boleh deh Bunda ceritain. Terus kaitannya sama WB di mana nih supaya sahabat WB makin paham nih? Ya, kental banget sebetulnya kalau bicara tentang kepahlawanan dengan pelayanan WB sebetulnya. Kenapa? Kalau bicara tentang keteladanan dari dua pahlawan ini mengingatkan kita supaya kita juga bisa jadi wanita-wanita yang mau berkorban mengalahkan kedagingan kita, gitu loh. Sehingga kita tuh bisa kasih teladan kepada wanita-wanita lain. Karena kan Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan ini juga mereka mengambil keputusan untuk berkorban, mengalahkan kenyamanan mereka gitu loh. Dan saat ini tugasnya adalah kita sebagai orang-orang ya maksudnya saat ini kita yang ada dalam pelayanan WB juga kita bisa mengambil makna itu dengan sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita juga belajar untuk berkorban. Saat ini tantangan kita adalah tantangan setiap kedagingan kita gitu loh. Kota Bandung nggak akan bisa ada tanpa perjuangan dua pahlawan tersebut yang mati juga terbakar di Kota Bandung gitu. WB nggak mungkin juga bisa ada di Kota Bandung kalau sebelumnya tidak ada perjuangan dari dua pahlawan ini gitu. Dan teladan itu juga yang kita bisa tangkap bahwa saat ini tugas kita adalah kita mau berkorban untuk menangkal atau mengalahkan kondisi daging kita yang seringkali membuat kita tuh jadi ada dalam zona nyaman. Iya ya. Nah, Bu, sebelum dibahas kaitannya dengan firman Tuhan dari Ibu Lasma cerita barusan ya, saya tuh langsung ingat gini. Ini tuh bener-bener spiritnya tuh WB banget. WB ada sampai hari ini karena ada wanita-wanita sebelumnya yang berjuang sehingga WB ada. Baik mereka yang sekarang masih sehat, panjang umur gitu ya, masih berpelayanan, tapi buat mereka mungkin sudah dipanggil pulang ke sorga, tapi mereka
sempat memberikan dedikasi dan bakti mereka, pelayanan mereka buat WB. Jadi ini sebenarnya ini ya, benang merahnya tuh banyak ya, ada gitu ya. Jadi WB sekarang seperti Bunda Lasma dan Magda sebetulnya sebelum-sebelumnya sudah ada WB-WB yang mengenalkan itu kepada kita akhirnya. Ya, ya, ya. Dan tugas kita adalah melanjutkan hal itu gitu loh. Untuk melanjutkan warisan, semacam warisan-warisan iman yang sudah pendahulu-pendahulu kita terlebih dahulu merasakannya. Dan kita saat ini melanjutkan hal tersebut. Sekarang saya pengen nanya nih sama Jeng Magda. Iya, nanya sama sahabat BB juga boleh loh. Boleh. Saya aktifin kolom komentarnya ya. Ya, kalau jawabannya benar, nanti dapat hadiah nggak ya? Mau nggak ya? Dapat aku hadiah nggak tahu peyem ya. kayaknya. Tapi ini kalau berhasil menjawab, berarti gini aja. Kalau berhasil menjawab berarti rajin belajar. Kalau jawabannya kurang tepat, belajar lebih giat gitu kan? Seringkali kita semuanya nggak pada ngerti dan nggak pada tahu sebetulnya siapa sih pahlawan pertama dalam kehidupan kita. Menurut Jeng, siapa? Pahlawan pertama dalam hidup kita. Harus tepat jawabannya. Ya, harus tepat ya. Aku sering baca gitu ya, dan sering dengar bahwa perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak itu butuh pengorbanan nyawanya gitu ya. Jadi kok langsung auto pahlawan pertama dalam hidupku adalah ibuku ya. My mommy. Betul. Aku lulus. Betul. Anda dapat rumah payung di rumah di Jogja. Rumah di surga ya. Amin. Betul. Ya, inilah. Betul, okay. Karena memang kan pahlawan itu kan artinya tuh orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Jadi saya percaya setiap kita seharusnya seorang mama, seorang ibu atau seorang bunda itu menjadi pahlawan pertama dalam kehidupan kita. Karena terlepas dari bagaimana kita dilahirkan, seperti apa kita dilahirkan, tapi yang pasti kalau tanpa ada perjuangan seorang wanita, seorang ibu yang mau melahirkan kita, itu nggak mungkin kita ada di dunia ini. Betul ya? Dan itu bicara tentang keberanian, pengorbanan, dan membela kebenaran, berjuang gitu loh, dengan gagah berani, mempertaruhkan dirinya untuk melahirkan. Iya, betul. Dan langsung inget juga nih barusan dari Bunda Lasma cerita. Makanya ada peringatan Hari Ibu gitu ya, Mother's Day. Kemudian ada juga kesempatan misalnya si ibu ini bicara tentang ada istilah tadi surga di telapak kaki ibu. Saking kita begitu mengagumi perjuangan ibu. Ada yang bukan ada nih. Buku modul 2 juga sesi yang kedua, like mother, like daughter. Like daughter. Ya kan? Seperti ibu demikianlah anaknya. Betul. Ya kan? Baik. Nah, mumpung lagi ngebahas soal ibu dan pengorbanan, jerih lelah tadi dan keberanian membela kebenaran, sekarang kita bahas sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang akhirnya ini bisa menjadi pegangan buat kita dalam meneruskan spirit atau meneruskan perjuangan para pahlawan, tapi juga kita bisa meneruskan warisan ini kepada generasi kita berikutnya. Yes, jelas banget tuh. Karena memang kemudian saya langsung teringat dengan ayat kita yang kalau kita ingat nih pembelajaran wanita bijak di bagian unik, khususnya di mutiara yang ditemukan, bagaimana setiap kita itu dibentuk oleh Allah dengan kualitas yang dahsyat dan ajaib. Sedari dalam kandungan ibu kita dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16, itu top banget. For I'm fearfully and wonderfully made. Oh, Allah tuh bisa menyatakan hal itu loh. Dan kemudian pemazmur menyatakan hal itu dalam tulisannya bahwa seperti itu begini loh. Bahwa Allah tuh begitu sangat gemetar waktu membentuk kita. Gemetar bukan karena takut salah waktu bentuk kita, keceleot waktu bentuk kita, bukan seperti itu.
Tapi Allah tuh gemetar waktu membentuk kita karena Allah tahu, Allah sangat berhati-hati waktu membentuk setiap kita karena dia sedang membentuk satu pribadi yang punya kualitas yang dahsyat dan ajaib. Dan firman Tuhan itu menyampaikan bahwa setiap kita itu punya kualitas yang dahsyat dan ajaib. So, udah pasti, setiap kita itu pasti punya kualitas untuk bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang sekitar kita. Ya, boleh saya bantu bacain ya, Bunda Lasma ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 nih, biar sahabat BB makin powerful ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Yes. Jadi mulai sekarang tuh nggak ada alasan untuk kita bilang begini, aduh saya belum bisa buat apa? Aduh saya kan seperti ini, hello. Saya mau bilang sama-sama no. Nggak bisa bilang begitu. Sedari awal Allah menenun kita dalam kandungan ibu kita, itu sudah dengan kualitas yang dahsyat dan ajaib. Yang pertama, Allah tuh kasih kualitas nafasnya Allah loh. Dan itu bicara tentang mengimpartasikan seluruh keilahiannya Allah termanifestasi buat hidup saudara dan saya. Benar ya? Itu udah modal yang paling luar biasa banget. Nggak ada yang bisa nandingin kekuatan nafasnya Allah buat kehidupan kita. Kita melek, kita dapat nafas, nggak ada juga yang bisa bikin nafas buat kehidupan kita. Ada gitu waktu lahir kemudian mamahnya bilang begini, hey, tunggu dulu ya baby ya, aku mau kasih nafas sama kamu. Udah habis nafasnya dia, dipanggil suaminya, hey suami sini, kita mesti kasih nafas sama anak kita. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada yang sanggup. Nafasnya Allah itu termaterai baik buat kehidupan kita. Terus yang kedua, kemudian kita tuh dikasih darahnya Yesus. Nafas yang tadi pertama, terus yang kedua kemudian dikasih darahnya Yesus. Wah, ini bicara tentang perjuangan juga, bicara tentang pengorbanan juga. Jadi darahnya Yesus tinggal dalam kehidupan kita. So pasti tuh kualitas pengorbanan, kualitas bayar harga semuanya itu termaterai juga dalam kehidupan kita. Gimana enggak sih kita enggak jadi pahlawan buat orang kita? Pasti bisa jadi pahlawan. Pengertian ini, basic ini dulu yang harus kita tanamkan dan harus kita pegang gitu loh. Supaya kita tuh bisa antusias, bisa semangat dalam memperjuangkan sesuatu, dalam berkorban untuk sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, Bunda Lasma, mumpung ngomongin semua tuh bisa berkesempatan jadi pahlawan, kita langsung ini nih mikirnya, ya berarti kita harus mati dulu, Bu, harus meninggal dulu baru kita jadi pahlawan. Nah, ini nih, kita harus counter nih, jadi segini, aduh, orang jadi pahlawan tuh harus nunggu almarhum dulu atau almarhumah baru disebut pahlawan kan gitu. Terus kita hidupnya suka-suka gitu ya, kan masih hidup di dunia, besok lah, paling kalau aku nanti meninggal juga diinget ya baik-baik gitu kan misalnya loh ya. Terus ada orang-orang yang mengakui bahwa kita adalah pahlawan buat mereka. Nah ini nih, topik atau maksud dari pahlawan ini, seberapa kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari nih Bu Lasma. Betul. Itu penting banget. Kalau dalam pelajaran WB udah jelas banget ya, bagaimana kita memulai waktu kita bisa menang di area keberhargaan kita tadi, tuh di awal itu, udah pasti kemudian kita pasti akan kuat dan mampu untuk kita bisa berfungsi dengan benar sebagai seorang penolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kemudian bagaimana mungkin kita bisa berfungsi sebagai seorang penolong kalau kita nggak intim kepada pencipta kita yang memberikan keunikan itu buat kita sebagai seorang penolong. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa kuat menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan memberikan teladan. Itu hanya dengan kita intim sama pribadi Tuhan. Intim kepada pribadi pencipta kita. Otomatis setiap hari kita harus ambil komitmen untuk mau baca firman Tuhan
setiap hari. Tadi kembali lagi kepada awal pembahasannya. Kita mau berkorban nih lawan daging, lawan kemalesan, lawan zona nyaman gitu loh. Itu dulu deh dalam kehidupan kita sehari-hari, diawali dengan hal itu dulu deh. Yuk kita mau belajar untuk bisa berfungsi, itu dimulai jadi pahlawan untuk keluarga kita terlebih dahulu. Pahlawan bagi suami kita terlebih dahulu. Pahlawan buat anak-anak kita terlebih dahulu. Itu terasa banget, itu bermakna banget, dan itu dapat banget gitu loh buat keluarga kita. Jadi dimulai dari bagaimana kita belajar untuk jadi pahlawan untuk keluarga inti kita. Jadi aku boleh highlight sedikit Bunda Lasma dari yang disampaikan Bunda. Artinya kalau kita hidup jadi penolong, berhati Allah. Aku masih ingat hati Ezer ya. Dan Betul. itu sebenarnya adalah jejak atau jalan kita untuk jadi seorang pahlawan. Ya, sama-sama P. Penolong, pahlawan. Oke. Wow, Nah, Bunda, yes. sebelum dilanjut ya, ini ada banyak sahabat BB yang join. Saya pengen banget menyapa mereka satu persatu sebagai rasa ini nih, apresiasi kepada yang sudah join ya. Di antaranya ada Kak Feti Rahayu, terima kasih Kak Feti. Lalu ada Kak Neti, Trustin ya. Berikutnya tadi ada Kak Anastasia Wulan, momstory.id. Selamat bergabung ya. Kak Tantri katanya boleh Bu. Ini tadi waktu ngomongin hadiah nih kata oke katanya. Tapi udah dijawab. Yang ngejawab hostnya. Jadi hadiahnya masuk kandang. Kak Yuyun selamat bergabung. Kak Medi Tuwelah ya. Ini namanya bagus sekali. Kak Gebi Lau, Olviah Ol. Kemudian Bunda Sisilia Budianto selamat bergabung. Teman-teman wanita bijak single Bekasi. Hai. Ada Melista, Rita Magdalen 17, Kak Justina Arvini juga thank you udah bergabung. Selamat malam semuanya ya. Semoga semua sehat tuh kata WB Single Bekasi. Penolong sama dengan pahlawan. Iya, kayak Muhammad Ramdan dan Muhammad Toha tuh kan mereka penolong tuh ya. Makanya mereka dikenang sebagai pahlawan. Oke, thank you ya WB Single Bekasi. Tuh dari single tuh, keren. Betul. Aku mau sematkan komentarnya. Nah, tuh kan, penolong sama dengan pahlawan. Oke, jadi tadi yang pertama, Bunda Lasma bilang kita diberikan nafas oleh Tuhan tuh nafas kehidupan, nafas ilahi. Yang kedua adalah darah. Darah tuh bicara pengorbanan dan cinta kasih. Ya, nah kemudian yang ketiga apa nih Bunda? Yang ketiga itu adalah kesempatan untuk kita kemudian bisa mengerjakan apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. So pasti gitu loh ya. Karena kan firman Tuhan katakan dengan jelas, kalau engkau memang sungguh-sungguh mengasihi aku, maka kita akan menjadi orang-orang yang mau melakukan perintah-perintahnya. Gitu loh ya. Tapi kemudian banyak orang yang kemudian jadi udah patah semangat. Bu Lasma, rasanya sulit lakukan firman Tuhan itu. Berat Bu Lasma. Berat Bu Lasma. Hello. Gitu loh ya. Meratapi diri sendiri gitu loh ya. Terus karena nggak bisa berjuang untuk kemudian bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu kabar gembira pada malam hari ini. Di malam minggu kita yang asik asoy ini gitu dan wow ini gitu ya. Ada kabar gembira di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga kalau tidak salah. Nanti Jeng Mahda boleh buka. Itu bicara tentang bahwa perintah-perintahnya Tuhan itu tidak berat. Boleh dibacain Jeng Mahda? Boleh. 1 Yohanes berapa tadi Bu? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Oke, saya sudah ketemu. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Aku langsung mau kasih tinta warna orange. Oke. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sip. Ya. Lanjut Bunda. Jadi nggak ada alasan untuk kita kemudian nggak bisa lakukan firman dan mungkin memilah-milah firman gitu loh. Oh yang itu bukan buat saya, oh yang itu buat mertua saya, oh yang ini buat saya, oh tapi yang itu buat menantu saya dan lain sebagainya. Nggak gitu. Karena firman Tuhan menjamin dan menyatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Perhatikan. Boleh kalau misalnya semuanya yang lagi pada lihat nih, yang lagi gabung, semuanya bilang begini, perintah-perintahnya Tuhan itu enggak berat.
Yang bikin berat itu kitanya aja gitu loh. Kitanya yang seringkali terintimidasi sama iblis. Bahwa kita tuh nggak sanggup, bahwa kita tuh nggak bisa. Tapi malam hari ini firman Tuhan katakan dengan jelas. Setiap kita bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti kalau tidak berat bisa nggak dilakukan semua perintahnya Tuhan? Mbak, bisa dong. Berarti bisa nggak berfungsi dengan benar? Bisa. Harusnya bisa. Kan, betul. Dan kemudian berarti bisa dong jadi pahlawan buat setiap jiwa-jiwa yang ada yang Tuhan percayakan ketemu sama kita. Bisa pastinya. Iya, betul. Dan di Alkitab ya Bunda Lasma banyak banget ya pahlawan-pahlawan iman apa tokoh-tokoh wanita yang itu basicnya tuh sama seperti yang tadi Bunda bilang gitu ya. Bagaimana hidup mereka itu ya punya sikap hati yang benar, hubungan yang intim pada Tuhan, yang membangun kedekatan, kemudian bagaimana hidup mereka tuh memberikan impartasi kepada sesama wanita, bahkan mulai dari keluarga terlebih dahulu. Akhirnya dari apa yang mereka kerjakan, iman mereka satu rumah diselamatkan. Itu berlimpah ya tokoh-tokoh wanita ya, bener kan Bunda? Oh banyak banget. Bahkan Tuhan tuh hebat loh, Yesus tuh hebat. Dia tuh bisa pakai orang yang dipandang sebelah mata, perempuan yang dipandang sebelah mata, yang dia tuh mesti cari waktu yang tepat gitu loh untuk bisa keluar rumah, saking dia tuh ngerasa sepertinya gue tuh nggak layak. Gue tuh perempuan yang bener-bener nista, durjana, dan menyebalkan gitu di zaman itu, sampai dia tuh cari waktu khusus untuk dia bisa keluar rumah, cari suasana yang memang udah sepi, baru dia keluar. Yesus tuh bisa pakai orang itu. Iya benar. Jadi tokoh penginjil wanita pertama tertulis istilahnya begitu loh dalam Alkitab. Bener nggak sih? Dia menyelamatkan satu kampung loh. Ember. Nah kita sedang tidak gibah ya. Kita ngomongin bagaimana perempuan Samaria yang dipakai. Jadi kita sekarang ini mulai stop ya dengan meratapi diri sendiri gitu loh ya. Bahwa kita tuh ya, aku tuh begini, enggak, kita mesti stop dengan meratapi diri sendiri, terus kemudian terlalu lelah untuk capek gitu dan nyanyi lagu gini, betapa malang nasibku. Apalagi lanjutannya gimana sih Jang? Aku nggak hafal. Sekarang soalnya yang lagi viral itu yang kowe blonjo dasteran aku nang omah sarungan itu kan. Tapi gini, dari barusan Bunda Lasma bilang itu ya, aku langsung inget sama sesi yang ada di modul 1 yaitu problem emosi wanita ya di modul 1 tuh camp ya. Problem emosi wanita. Kita tuh gampang akhirnya didrive sama perasaan kita gitu ya dan membuat akhirnya perasaan kita itulah yang membuat kita jadi penghalang untuk jadi teladan atau sebelum jadi teladan. Penghalang untuk kita jadi wanita yang berfungsi, jadi penolong. Gara-gara emotion, gara-gara baper. Tadi dikit-dikit nangis, mengasihani diri, bilang Bunda Lasma kan hamba Tuhan, pembicara WB, ya pantas lah ngomongnya begitu. Nah saya, itu misalnya kan, saya loh Bunda misalnya. Ya, oke. Tapi kan tadi udah dibuktikan ya waktu perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus kan, dia kan lagi dalam kondisi baper tuh, dia tuh dalam kondisi yang begitu sangat sensitif, emosinya nggak stabil. Tapi lihat, waktu dia ketemu dengan air kehidupan yang sesungguhnya, yaitu pribadi Yesus, yang bisa menjamin kehidupan dia untuk terima keselamatan, cakep. Dia bisa keluar tuh. Dia bisa selesai dari area emosi yang salah itu. Dia mendapat terobosan akhirnya hidupnya ya. Jadi memang wajib banget sih setiap kita, memang harus jadi wanita-wanita yang selalu alami Tuhan setiap hari. Selalu alami Tuhan setiap hari. Gitu loh. Selalu alami Tuhan setiap hari, bukan setiap camp ya. Jadi setiap hari. Kemah bisa dibatasi. Setahun mungkin bisa berapa kali. Betul nggak sih ya? Iya, betul. Nah, yang tapi ya ngomongin Bunda Lasma, nggak terasa loh, kita nih waktunya tinggal 5 menit lagi loh. Oh my god, oke. Oke, tapi nggak apa-apa sih, sebelum ini masih ada 5 menit, ini berharga banget. Jadi tadi ada sampai 3 poin ya Bunda ya, sampai pada akhirnya perempuan Samaria itu menjadi salah satu contoh pahlawan iman, tokoh wanita dalam Alkitab yang menginspirasi kita. Gitu ya, bahkan masa lalu tidak menjadi soal buat Tuhan mengubah masa depan kita gitu. Nah, berikutnya apa nih Bunda? Yang juga bagian dari kebenaran firman sebelum Bunda kasih semangat dan kesaksian nih buat sahabat WB.
Itu udah poin yang paling utama banget hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi tadi awal kita ngerti tentang bagaimana kita dibentuk oleh Allah dengan kualitas yang dahsyat dan ajaib, dan kemudian selanjutnya kita mengambil keputusan untuk menjadi wanita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa? Karena ada jaminan perintah-perintahnya itu tidak berat. Seperti itu. Baik. Nah, Bunda, biar lebih powerful, kasih dong kesaksian hidup Bunda, kaitannya tentang bagaimana menjadi penolong, menjadi pahlawan ya dalam hal ini, supaya sahabat WB nggak ngerasa bahwa itu kan firman Tuhan, pastilah powerful. Gimana dong kesaksiannya Bu Lasma? Nah, kasih dong Bu, biar makin cross check gitu antara firman yang diberikan oleh Tuhan dengan kehidupan nyata dari Ibu Lasma dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Ya, udah pasti ya, saya harus ngalamin itu. Kalau saya bisa sampaikan tadi dengan saklek, istilahnya dengan vulgar, dengan mantap gitu loh, bahwa setiap kita itu bisa jadi pahlawan buat setiap jiwa-jiwa yang ada. Karena memang Tuhan izinkan juga saya boleh mengalami kondisi yang cukup berat di awal pernikahan kami. Tuhan izinkan saya harus merawat 4 ipar saya yang mengalami gangguan jiwa gitu loh. Dan itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 4 gitu loh. Betul. Dalam kondisi yang saya juga di awal pernikahan harus dinyatakan bahwa saya nggak bisa memiliki keturunan karena ada satu penyakit dalam kandungan saya. Di tengah kondisi itu, di tengah kondisi yang seharusnya saya meratapi diri sendiri bahwa, aduh Tuhan, saya sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan dinyatakan sama dokter yang ahli bahwa saya nggak bisa punya keturunan. Seharusnya saya bisa mengambil keputusan untuk saya meratapi diri saya. Tapi Tuhan nggak mau seperti itu gitu. Waktu saya ngalami Tuhan, kemudian Tuhan boleh memberikan saya keyakinan, memberikan saya kemampuan bahwa di dalam Dia ada satu pengharapan yang sangat luar biasa. Jadi beriringan. Pada saat saya harus bergumul, tidak bisa mempunyai keturunan, tapi seiringan itu juga saya juga harus bergumul untuk melakukan tugas merawat ipar-ipar saya. Dan itu luar biasa sekali, karena pada saat itu saya diajak untuk yuk lepas dari kedagingan kamu, jangan hanya mikirin persoalan kamu, biarkan persoalan kamu Tuhan yang ambil bagian. Jadi pada saat saya konsen hanya untuk bisa melayani mereka, dan kemudian bagian Tuhan adalah menyembuhkan saya. Puji Tuhan, dan akhirnya Tuhan lakukan mukjizat sehingga saya bisa dikaruniai milik pusakanya Tuhan. Dan kalau Tuhan yang sudah mengerjakannya, nggak cuma 1, tapi Tuhan bisa kasih lebih. Dan sekarang saya boleh punya 3 milik pusakanya Tuhan yang Tuhan karuniakan. Kalau vonis dokter bisa menyampaikan hal itu, bukan berarti saya tidak setuju dengan vonis dokter, tapi saya mau bilang bahwa kita ini dibentuk oleh Allah dengan kualitas yang dahsyat dan ajaib. Jadi Tuhan bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Jadi waktu saya mengerjakan bagian saya untuk tetap melayani dan menolong ipar-ipar saya itu untuk boleh bangkit dari kehidupan mentalnya yang terganggu, saat itu juga Tuhan juga membela kehidupan saya dengan memberikan mukjizat, memberikan keturunan bagi kehidupan keluarga kami, gitu loh. Selain itu juga kemudian saya harus mengalami konflik dengan mama mertua saya. Setelah waktunya berjalan, di tengah kondisi yang saya harus melayani ipar-ipar saya, tapi kemudian juga saya memiliki konflik dengan mama mertua saya, sehingga saya tidak bisa duduk diam berbarengan dengan mama mertua saya dengan ngobrol yang bisa asik gitu loh. Tapi selalu pasti akan ada pertengkaran. Tapi seiring itu juga saya harus tetap melayani ipar-ipar saya dalam kondisi yang mama mertua saya begitu sangat bertolak belakang. Tapi kembali lagi, lakukan saja bagian kita untuk kita bisa jadi penolong buat ipar-ipar saya itu. Terus kemudian hubungan itu pun kemudian dipulihkan. Mama mertua saya sakit kondisinya dan harus dirawat. Itu akhirnya Tuhan izinkan saya yang harus mengambil keputusan untuk saya tinggal bersama dengan mama mertua saya. Merawat mama mertua saya mengalami kanker sampai akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya punya kelegaan yang sangat luar biasa. Konflik itu jadi bisa pulih di tengah kondisi yang Tuhan izinkan ada sakit penyakit, dan saat itu mama mertua saya bisa mengalami pemulihan dan bisa rujuk dengan saya. Hal-hal yang luar biasa. Kita memang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pahlawan-pahlawan untuk orang-orang sekitar kita. Dan Tuhan selalu melakukannya pasti untuk orang-orang terdekat kita terlebih dahulu.
Betul. Dan ini menjawab juga kondisi pandemi di saat kita kembali pulang ke rumah gitu ya, kembali ke rumah, WFH, ya, school from home gitu ya. Itu semua kembali kita jadi penolong buat keluarga. Jadi relate banget sih apa yang Bu Lasma sampaikan sama kondisi pandemi, bahkan yang sekarang mulai masuk PPKM 2 atau apapun lah nanti ya situasinya. Oke. Betul. By the way, Bunda Lasma terima kasih banyak buat kesaksiannya. Artinya gini, bahwa kita nggak sendirian gitu ya, masing-masing kita punya perjuangannya masing-masing, ya, punya salibnya masing-masing. Gak usah ngebandingin hidup kita seolah-olah hidup kita paling menderita dari orang lain. No. Tadi 1 Yohanes 5 loh ayat 3 itu dibaca terus biar powerful ya, biar kita makin kuat. Oke. Nah Bunda, sebelum Bunda menutup dalam doa ya, boleh dong kasih motivasi apa buat sahabat WB biar selalu hidup sahabat WB ini menginspirasi Bandung Lautan Api, tapi kita bisa bicara tentang spirit dan semangat kita sebagai wanita bijak. Yes, saya percaya malam hari ini adalah malam yang bukan kebetulan kalau kita boleh bergabung sama-sama. Tapi malam hari ini adalah malam bagaimana kita mau merenungkan sama-sama. Apa yang sudah aku lakukan selama ini buat orang-orang yang ada di sekitar aku. Mungkin dalam kondisi yang terhimpit, dalam kondisi yang penuh dengan kelemahan dan sebagainya. Tapi saya percaya setiap kita pasti bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, mungkin bahasa besarnya bisa menjadi pahlawan. Tapi itu harus dimulai dari keinginan kita terlebih dahulu. Yuk, lepaskan setiap ikatan-ikatan yang membuat kita jadi malas, ada dalam zona nyaman, lepaskan kondisi-kondisi itu. Lepaskan juga itu hil-hil, bukan lagi hal. Berarti udah serius nih, kalau udah hil-hil yang mustahil gitu loh ya. Yaitu meratapi diri sendiri. Stop dengan hal itu. Yuk kita mau maju, berlari, berlomba untuk mendapatkan mahkota itu. Ya, karena Tuhan sudah mempersiapkannya bagi setiap kita. Go, go, go. Wanita bijak. Wow. Apa yang luar biasa? Yes. Yes. Girl stop. Karena cewek. Karena cewek. Ini mengerti. Oke, aku udah fasih sekarang. Iya dong. Baiklah Bunda Lasma, terima kasih sekali untuk berkat firman Tuhan yang dibagikan dan kesaksian. Serta semangat buat sahabat WB, karena memang pelayanan WB ini akan terus ada di setiap perubahan musim. Ya, dan ini merupakan salah satu upaya kesiapan kita sebagai wanita bijak. Tadi Bunda Lasma bilang kita harus siap nih jadi wanita dalam segala kondisi gitu ya. Karena kita punya Tuhan yang memperlengkapi dan menolong kita. Jadi kayak Bunda Lasma ini pertama kali IG live, tapi aku ngerasa kayak udah beribu-ribu jam terbang loh live-nya loh. Gak berasa kalau ini dong. Kalau IG-ku masih belum ada followersnya. Tenang Bunda, masih ada hari esok untuk teman-teman atau sahabat WB nge-follow Instagramnya Bunda Lasma Katarina ya. Oke, sebelum kita berpisah Bunda, yuk kita tutup dalam doa Bunda. Silahkan Bunda pimpin doa. Yuk. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk sharing kami malam hari ini Tuhan. Kami merasakan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui IG Live ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan hati kami sudah diubahkan. Untuk kami boleh Tuhan melangkah lebih lagi Tuhan. Tidak hanya berdiam diri menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan atas kami. Tapi malam hari ini kami mau belajar untuk segera bergerak Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menjadi dampak, menjadi wanita-wanita yang mengerjakan sesuatu bagi orang-orang di sekitar kami. Dan itu kami mau mulai di dalam keluarga inti kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga. Lanjutkan karya-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai menjadi pahlawan-pahlawan iman Tuhan. Dimanapun kami boleh berada. Bagi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan izinkan kami boleh layani. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk host yang luar biasa Tuhan, yang penuh dengan keceriaan Tuhan, Ibu Magdalena. Kami percaya Engkau yang terus juga memberkatinya Bapak. Bahkan setiap rekan-rekan kami Tuhan yang bergabung bersama malam hari ini juga, mereka juga boleh mengalami keberkatan yang daripada Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus,
Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Yes. Bunda, sekali lagi terima kasih sekali untuk pelayanannya. Ya, thank you. Tuhan memberkati. Sudah menginspirasi juga dirimu. Bye-bye semuanya. Mwah. Bye, God bless Bunda. Selamat Yes. berkumpul bersama keluarga. Have a Ya. nice weekend. Wow, sahabat WB bersyukur banget ya. Bersyukur banget setelah sekian purnama akhirnya Bunda Lasma dari Bandung bisa bersama-sama dengan kita join di IG Live-nya Wanita Bijak Indonesia. Saya mau say thank you dulu ya. Kak Tantri bilang, iya loh IG Live-nya kayak tiap minggu ya, Bu Lasma nggak kelihatan kalau tadi itu adalah the first time. Iya beneran. Halo Kak Gioknawati, Kak Yosefin Wahyuni juga selamat bergabung, Kak Yulisari Astuti, halo, Ilona Condro, Kak Oktavia Fuji, Kak Indrawati Yohanes juga thank you ya Kak, Kak Deborah Anggraini, Kak Ripka Depi, Kak Evelyn Surya, Perkakas Rumah Satu, terima kasih udah join, Safrius Laoli juga, ya dan semuanya aja. God bless you Kak Ilona Condro. Ya, saya mau invite Kak Yuyun dulu untuk kasih kabar gembira, kabar terbaru dari pelayanan Wanita Bijak edisi bulan November ini. Apakah yang baru? Shalom Kak Yuyun. Shalom, shalom, shalom Kak. Gimana kabarnya, seru ya? Wah, Seru Bu Lasma banget. ngomong tuh semangat banget ya. Jadi terbakar. Langsung nyetrum. Iya, betul, betul. Iya. Oke. By the way Kak, ngomong-ngomong soal Ibu Lasma Kak, minggu depan itu Bu Lasma itu mengisi satu program dari WB Single Malang. Ya, Ibu Lasma akan membagikan tentang temanya sangat menarik nih Pak Kak. Kok Pak? Buat para single nih, buat para jomblo, buat yang udah punya kecengan juga boleh. Temanya tuh menarik banget. Ada apa dengan cinta? Keren kan? Ya kan? Iya. Jadi WB Kayak Single judul Malang. film ya, AADC. Iya, ADC. Jadi dalam rangka modul 2, jadi WB Single Malang melakukan talk show itu yang mengisi Ibu Lasma dan suami gitu. Tentang love, sex, and dating gitu. Jadi pembicaranya Ibu Lasma dan suami, temanya ada apa dengan cinta. Jadi buruan, karena ini terbatas Kak, cuman untuk 100 peserta aja. Jadi yang mau mendaftar silakan langsung cus ke kepoin WB Single Malang ya IG-nya, atau bisa juga DM Instagram Wanita Bijak Indonesia, bisa juga di WhatsApp call center ya, mau nanya dong yang ada apa dengan cinta. Gitu. Jadi langsung aja karena kuota terbatas gitu. Soalnya Dan itu acara gratis ya Kak Yuyun ya. Free, ya betul, free Kak, free of charge gitu. Terus bicara soal itu juga seminar Kak, seminar juga masih dibuka nih pendaftarannya. Itu juga free, sahabat WB nih yang bikin gitu. Seperti biasa setiap awal bulan. Jadi hari Senin besok Kak. Sama kita udah daftar kan, saya juga udah daftar gitu kan. Itu tentang calling ya, tentang panggilan kita, bagaimana kita menemukan panggilan kita. Pembicaranya Ibu Alexandra, itu juga salah satu pembicara Wanita Bijak. Jadi buruan mendaftar ya, ada di feed Instagram informasinya. Kemudian free, jadi kalau mau tanya langsung gitu kan, mendaftar online gitu. Karena ya, masih ada waktu Kak, hari Senin nanti. Hari Senin besok. Ya, berarti Senin Ya. itu lusa ya. Lusa, Oke, betul. oke. Ya. Terus Kak, yang kabar ini mau ingetin lagi Kak, minggu depan ini udah mulai dibuka pendaftarannya Kak untuk Natal Korporat Wanita Bijak. Natal Korporat Pelayanan Wanita Bijak itu Sabtu 11 Desember. Sabtu 11 Desember pukul 10 sampai pukul 12. Jadi buruan, nanti buruan. Kepoin langsung ya, kepoin selalu IG-nya, story-nya Wanita Bijak Indonesia, karena link pendaftaran akan dibuka tanggal 15 gitu. Jadi, tanggal 15 Oktober nanti akan dibuka linknya. Jadi buat sahabat WB yang mau ikutan Natal Oktober, Korporat Kak, ini. November dong. Oh iya. 15 November. Atau 15 Saya belum bisa Desember. move on. Enggak. November Ini kan, udah mau November. kelihatan Hari Pahlawan. Iya.
Habis Kak seru, soalnya saya tuh hari ini Kak, saya tuh datang ke ulang tahun Wanita Bijak yang ke-20 Kak. Meriah banget acaranya. Ada suara musik-musik, itu masih party birthday-nya Wanita Bijak gitu. Dalam rangka. Dalam rangka. Iya gitu. Ya. Terus ada lomba-lomba Kak, jangan lupa ajakin tuh buat teman-temannya tuh, buat lomba TikTok, lomba nyanyi, lomba TikTok, lomba nyanyi, kreasi ucapan Natal, bisa juga bikin pantun Kak, seperti yang tadi. Boleh juga bikin pantun ya, untuk ucapan selamat Natal gitu. Jadi langsung aja Kak, nanti yang mau ikutan lomba ada itu informasinya juga ada di feed Instagram, bisa tanya-tanya via DM ataupun WhatsApp call centernya ya. Masih ingat kan WhatsApp call centernya Kak? Kalau nggak ingat Kak, kalau lupa saya ingetin lagi. 0812 10 500 789 gitu. Terus Kak, buat para single juga Kak, ada informasi yang nggak kalah menariknya lagi nih Kak. Camp WB Single Ghost Virtual kembali diadakan, tapi tahun depan. Cuman pendaftarannya udah dibuka dari sekarang, gitu. Jadi tahun depan bulan Februari akan dibuka lagi, diadakan lagi Camp Ghost Virtual untuk single ya Kak. Itu Februari 19, 26 Februari sampai Maret. Setiap hari Sabtu pukul 12 sampai 17 waktu Indonesia bagian barat. Karena ini virtual, jadi bisa terbuka dari manapun ya. Nggak cuma dari Jakarta, bisa juga dari seluruh Indonesia, dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dari luar negeri juga boleh mendaftar Kak. Jadi sangat-sangat terbuka gitu. Karena ini dilakukan secara virtual. Kemudian minggu depan juga udah mulai diadakan lagi Camp WB Ghost Virtual untuk Katolik, untuk segmen ibu dan janda. Ya, juga untuk Camp Wanita Bijak dalam bahasa Mandarin. Iya, yang nggak bisa bahasa Indonesia diadakan Kak, gitu kan. Buat AI Kak, buat omong. Nggak bisa bahasa Mandarin, aku ikut yang bahasa Indonesia. Ya, jadi khusus bahasa Mandarin buat AI tercinta. Iya. Kak, satu lagi yang informasi yang terakhir. Dalam rangka ulang tahun yang ke-20 Wanita Bijak ini Kak, pelayanan Wanita Bijak, itu kita membuat kompilasi lagu Mutiara dalam berbagai bahasa. Wah, keren banget Kak. Luar biasa Kak, gitu kan. Jadi itu ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia pasti ada ya, terus bahasa Toraja, bahasa Sumba, bahasa Papua, bahasa Biak. Kemudian ada juga dari bahasa Dayak. Dari bahasa Myanmar juga ada Kak. Wah, luar biasa, saya dengarnya tuh, aduh, sangat-sangat apa ya, jadi bersyukur, kagum gitu kok. Betapa Tuhan itu mengerjakan hal yang besar dan luar biasa buat pelayanan Wanita Bijak 20 tahun ini gitu kan. Ada menjangkau berapa suku, berapa kota, berapa daerah, bahkan berapa negara, berapa benua gitu kan yang dijangkau oleh pelayanan Wanita Bijak. Jadi bersyukur banget Kak gitu kan. Jadi sahabat WB bisa menikmati lagu Mutiara di dalam berbagai bahasa ini di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Langsung aja cus ya, YouTube channel Wanita Bijak Indonesia. Iya, subscribe, jangan lupa like dan juga di share ya, biar banyak sahabat WB yang ikut terberkati dengan setiap konten-konten yang ada. Gitu Kak. Oke Kak. Itu jadi kayak kado buat kado WB spesial. Benar. Video klip lagu Mutiara dengan berbagai kompilasi lagu. Iya, betul. Iya. Keren banget. Oke. Wah, Kak Yuyun, thank you ya buat sama-sama serangkaian kabar baik yang udah disampaikan, dan ini kita percaya sahabat WB butuh nih hal-hal baru seperti ini ya. Jadi betul. terus baru dan update lah. Iya, betul. Baiklah. Kalau gitu Kak Yuyun, selamat melanjutkan pesta ulang tahun. Kenapa?
Tapi minggu depan kita nggak ketemu Kak. Soalnya minggu depan ada WB Meet Up. Jangan lupa Mbak ingetin nih sahabat WB ya, jangan lupa minggu depan tongkronginya di YouTube channel ya, di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia, jangan di IG ya. Karena temanya apa Kak? WB Meet Up-nya Kak Yuyun udah dapat spoilernya belum? Belum dapat nih Kak. Masih di Mungkin besok ada. Iya, tapi jangan khawatir Kak, pasti nanti akan ada bocorannya di story Kak, di story IG Wanita Bijak Indonesia pasti dibocorin, jadi selalu ikutin ya, follow selalu ikutin selalu, informasi akan selalu diupdate di storynya, ya. Baiklah. Oke. Thank you Kak Yuyun, have a nice weekend. Sama-sama. Ya Kak. Ya, Tuhan berkati. Ya, amin. Oke deh sahabat WB, dengan berpamitan Kak Yuyun, maka saya juga bakal mengakhiri kebersamaan kita di IG Live malam hari ini. Terima kasih Kak Fels Utomo, Kak Yun 1 Link 9, thank you Kak Sylvia, Adia, dan semuanya aja yang udah join. Ya, termasuk ada Kak Noni Anugrahi, terima kasih ya. Dan yang belum sempat nonton atau ketinggalan nonton, boleh nanti simak di IG video Wanita Bijak Indonesia. Saya Magda pamit, selamat malam semuanya. Wanita Bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk, wow, karena cewek ingin mengerti. Sampai ketemu lagi, God bless you.